Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana tips and trick Gen Z melejitkan dirinya dan melejitkan potensinya. Teman-teman sekalian, ada 4 tips bagaimana kita sebagai Gen Z bisa melejitkan diri kita. Yang pertama, yaitu Gen Z, kita harus melejitkan potensi spiritual kita. Kenapa potensi spiritual ini harus kita lejitkan? Karena kita tentu hidup ini perlu ketenangan, dan ketenangan itu kaitannya erat dengan emosi dan spiritual. Bagaimana cara kita meningkatkan spiritual kita? Yang pertama itu adalah bagaimana kita membangun kedekatan kita dengan Allah melalui sholat. Kita memperbaiki sholat kita, mengkhusyukkan sholat kita, kembali kita memaknai sholat kita dalam setiap bacaan kita dan gerakan kita, sehingga kita benar-benar merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita memulai sholat kita dengan wudhu yang terbaik, dengan wudhu yang tartil, bacaan yang benar, juga bagaimana kita bisa sholat tepat pada waktunya dan utamakan di masjid. Lalu yang kedua, untuk memantik atau menaikkan kadar spiritual kita, yaitu kita mengkoneksikan diri kita dengan Allah lewat tilawah Al-Quran. Sehendaknya kita sebagai seorang muslim, ya, apalagi anak-anak muda, mulai membiasakan diri 1 hari 1 lembar, berikutnya jika sudah mulai terbiasa 1 hari bisa 2 lembar, berikutnya jika mulai sudah terbiasa lagi bisa 1 hari 5 lembar, dan ketika nanti sudah terasa nikmat, sudah terbiasa, kita bisa memulai 1 hari 1 juz sebagai langkah yang paling ideal gitu. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita membiasakan diri dengan Al-Quran, hendaknya kita juga mempelajari bagaimana memperbaiki bacaan Quran kita agar sesuai dengan standar, dan betul-betul bacaan Quran kita ini bisa kita maknai dan bisa kita nikmati, sehingga kualitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul bisa kita nikmati. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan nilai spiritualitas kita itu adalah hendaknya kita senantiasa mengkaji ilmu, datang ke kajian-kajian, datang ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu, ya, lalu kita menuntut ilmu dari para guru, memohon keberkahan dari beliau-beliau, dan tidak lupa di majelis-majelis ilmu itu niat kita lurus untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah. Yang kedua, apa yang perlu Gen Z itu tingkatkan adalah mari kita meningkatkan tingkat intelektualitas kita. Karena teman-teman sekalian, Islam dulu pernah meraih masa kejayaannya di tengah Eropa dilanda masa kegelapan. Hari ini kita perlu menerangi kembali dunia ini dengan cahaya keilmuan yang dimulai daripada generasi muda Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman, ayo saat ini kita Indonesia menjadi negara di urutan yang paling bawah dalam hal literasi. Mari kita mulai meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas literasi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti kata Rasulullah SAW sampaikan, kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta terhadap ilmu dan juga mencintai ahli ilmu gitu. Maka teman-teman, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tingkat intelektualitas kita itu adalah gimana caranya kita bersahabat dengan buku. Bagaimana caranya kita membiasakan diri 1 hari membaca 1 halaman, 1 hari kita membaca 2 halaman, lalu berikutnya ketika sudah mulai terbiasa, sudah mulai nikmat 3 halaman. Bahkan ada salah seorang ulama dulu yang membaca 1 hari sampai dengan beberapa kitab, bahkan puluhan kitab gitu. Saking dia mencintai ilmu dan saking dia memaknai bahwa ilmu itu adalah sebuah kebutuhan. Yang berikutnya, untuk meningkatkan tingkat intelektualitas kita, hendaknya kita mendekati ahli-ahli ilmu. Teman-teman sekalian, saat ini banyak sekali di antara kita, di sekitar kita, ulama-ulama
Jangan hanya kita terjebak pada istilah ulama terkenal atau ustadz-ustadz terkenal, lalu kita meninggalkan ustadz-ustadz yang ada di sekitar rumah kita. Kita wajib mencintai ahli ilmu, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Saat ini saya sendiri sangat amat miris gitu ya, ketika di sekitar kita ketika misalkan ada ustadz yang sudah famous atau sudah terkenal, kita datang ke kajiannya, tapi di sekitar rumah kita tidak penuhi majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, sehingga majelis-majelis ilmu di sekitar kita itu menjadi sepi gitu. Maka yuk kita mulai cintai ilmu, dan kita cintai ahli-ahli ilmu dengan penuh kecintaan dan ketulusan, dengan niat yang lillahi ta'ala. Bagaimana kiat-kiat peningkatan melejitkan diri selanjutnya, kita lanjut setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Berikutnya, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Yang perlu kita lakukan untuk melejitkan diri kita sebagai Gen Z, yang ketiga itu adalah bagaimana kita melatih fisik kita agar bugar. Karena orang-orang yang bugar tentu ya fisik yang kuat itu akan lebih khusyuk dalam beribadah, dan tentu ketika fisik kita kuat kita akan mampu menjalankan sebuah aktivitas dengan baik. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan fisik ini, mari kita mulai dari langkah-langkah yang paling kecil, mulai dari menjaga pola makan, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita, dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali, lalu bagaimana kita melihat bagaimana pola pengobatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul itu membangun fisiknya gitu ya, berolahraga yang dicintai oleh Rasul, apa kiat-kiatnya. Mari kita pelajari itu sehingga fisik kita menjadi fisik yang kuat, bukan fisik yang lemah. Selanjutnya, teman-teman, yang terakhir yang perlu kita lejitkan sebagai generasi zilenial Islam itu adalah bagaimana kita membangun kemandirian dalam finansial. Ini yang sangat amat penting. Tentu gitu ya, kaya bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kayaknya kita itu untuk kita dedikasikan untuk mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti ketika kita sudah mencapai atau meraih kekayaan itu kita bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana para sahabat dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada masa dahulu. Teman-teman, untuk meraih kemandirian secara finansial ini, yang pertama tentunya kita perlu membiasakan diri mengelola keuangan dengan baik. Ini bisa kita pelajari. Banyak seminar-seminar, banyak buku-buku yang membahas tentang hal ini, baik buku-buku dari kalangan muslimin maupun buku-buku intelektual dari teman-teman atau dari pemikir-pemikir barat maupun pemikir-pemikir Islam. Yang kedua, kita perlu membiasakan diri untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau kita lihat risetnya dan kita lihat penelitiannya, sekarang itu paling banyak nih yang terjerat pinjaman online, yang paling banyak terjerat dengan hutang riba itu sekarang itu adalah generasi Z, generasi zilenial. Kita perlu menghindari hal ini, bukan hanya sebatas kita takut terhadap hutangnya, tapi kita juga menghindari, yang pertama menghindari riba, yang kedua bagaimana kita menjadi muslim yang pandai memanajemen sesuatu, utamanya manajemen kekayaan kita. Dan yang ketiga, untuk menuju kemandirian secara finansial, kita perlu mulai dengan langkah-langkah yang konkret, seperti halnya kita mulai berdagang atau kita mulai mencari pekerjaan yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kita gitu. Ini perlu kita pikirkan gitu, karena ketika kita punya kemandirian secara finansial, lalu kita menjadi orang-orang yang punya finansial yang baik, itu tentu akan menunjang aktivitas kita dalam beramal. Juga kita mampu membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara muslimin kita
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena mungkin kalau kita lihat kanan kiri kita, pasti banyak teman-teman muslim kita yang serba kekurangan. Dan dengan kekuatan finansial yang kita punya, insya Allah kita akan bisa membantu mereka. Nah, itu teman-teman 4 hal yang perlu generasi zilenial legitkan. Kenapa 4 hal ini yang paling utama? Karena tadi spiritual itu adalah penunjang yang paling utama. Yang kedua, spiritual yang baik tanpa diiringi dengan intelektualitas yang baik itu menurut saya kurang pas gitu. Karena ketika kita memiliki spiritualitas yang baik ya, dan juga keilmuan yang baik, mumpuni, dan tingkat intelektualitas yang baik, itu akan menjadikan kita orang-orang yang beramal berlandaskan ilmu. Yang ketiga, kita perlu melejitkan potensi fisik kita atau menjaga fisik kita itu, karena memang ketika kita memiliki ilmu ya dan ingin beramal tapi fisik kita lemah, tentunya amal-amal kita tidak akan pernah optimal. Yang berikutnya, kenapa kita perlu memiliki kecerdasan atau mandiri secara finansial? Kita berharap kemandirian kita dalam finansial atau kekayaan kita kelak gitu akan bisa menjadi satu bekal yang bisa menjadi bekal yang betul-betul mumpuni itu untuk membekali amaliyah kita, dan juga bisa menjadi bekal untuk kita membantu teman-teman kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKA di Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.